ayat yang kelima. Sebagaimana sudah kita bahas waktu yang lalu bahwa kita dianjurkan oleh Allah melalui surat ini untuk mohon perlindungan terhadap gangguan-gangguan, rintangan-rintangan yang sifatnya lahiriah yang datangnya dari pihak lain, rintangan dalam rangka kita melaksanakan perintah Allah, yaitu tunduk patuh hanya kepada Allah, iyyaka na'budu dan wa iyyaka nasta'in, kita menyandarkan hidup kita juga hanya kepada Allah. Karena itu kita dianjurkan membaca surat ini bila perlu tiap hari sesering mungkin agar kita dilindungi oleh Allah dari berbagai rintangan, mulai dari sisi buruknya makhluk apapun yang diciptakan oleh Allah sampai dengan terhadap buruknya kegelapan dan buruknya atau buruknya pengaruh sihir dari orang lain. Untuk yang kelima ini kita dianjurkan untuk mohon perlindungan dari kedengkian orang-orang yang dengki. Wa min syarri hasidin idza hasad. Wa min dan dari, dan karena dikaitkan dengan ayat-ayat yang lalu, min dari syarri sisi buruk atau kejahatan, hasidin orang yang dengki, idza hasad ketika mempraktekkan kedengkiannya. Ini dalam bahasa Indonesia kalau kita bilang dengki, dengki itu kata sifat. Dalam bahasa Arab dengki bisa dinyatakan dengan kata sifat, bisa kata benda, bisa kata benda itu hasil kedengkiannya, bisa juga orang yang dengki. Hasid asalnya sifat, orang yang pendengki. Lalu pendengki itu sifat itu bisa menjadi kata benda dari orangnya. Idza hasada, hasada itu kata kerja. Kalau kita mengatakan ketika dengki, orang dengki ketika dengki, bagaimana itu? Nah, karena dengki itu sifat, maka kita suka mengartikannya ketika berbuat sesuatu karena dengki atau ketika dia mempraktekkan kedengkiannya. Jadi kira-kira kalau ada orang dengki, selama dia tidak mempraktekkan, dia tidak mengimplementasikan karakternya dia yang pendengki, insya Allah tidak banyak pengaruh terhadap orang lain. Tapi begitu dia mempraktekkan kedengkiannya itu, maka itu akan banyak pengaruhnya kepada orang lain. Dengki itu apa? Coba kita bikin definisi, saya hanya mengutip saja. Dengki adalah keinginan agar kenikmatan. Kenikmatan ini bisa macam-macam, bisa berupa pemilikan, bisa merupakan kelebihan. Kelebihan itu fadl atau fadilah atau nasib baik. Jadi kalau ada orang memiliki kenikmatan berupa pemilikan, kelebihan atau nasib baik, lalu ada orang lain menginginkan kenikmatan itu lepas dari dia, kenikmatan itu hilang dari dia. Ada kalanya, misalnya saya ambil contoh, mohon maaf saya contoh Pak Andi. Pak Andi mempunyai kenikmatan berupa bonus dari perusahaan. Saya ingin bonus itu jangan diterimakan kepada Pak Andi dengan alasan macam-macam, tidak layakkah atau macam-macam. Apakah saya menghendaki bonus itu mestinya ke saya atau tidak? Pokoknya yang penting Pak Andi jangan terima bonus. Jadi kalau ada seseorang mendapatkan kenikmatan, kemudian ada pendengki menghendaki kenikmatan itu jangan ada pada dia, lepas dari dia, maka itu adalah dengki dan orangnya disebut pendengki.
Jadi sama halnya pendengki itu mengharapkan kenikmatan tersebut berpindah kepada dirinya ataupun orang lain. Tentu kalau dia menghendaki berpindah pada dirinya itu lebih berat daripada kepada orang lain. Tadi dikatakan wa min syarri hasidin idza hasad. Dari buruknya atau jahatnya atau kejahatan orang yang dengki. Apa sih buruknya dengki itu apa? Dengki itu sangat buruk, baik bagi pelaku sendiri maupun orang lain yang didengki maupun orang lain yang tidak didengki, dalam hal ini masyarakat. Jadi dengki itu berbahaya bagi orangnya sendiri dan berbahaya bagi orang yang didengki dan berbahaya juga untuk masyarakat. Saya ambilkan contoh yang klasik yang ada di dalam Al-Quran, bahwa praktek kedengkian itu berpengaruh buruk terhadap yang didengki. Contohnya adalah anak Adam. Nabi Adam mempunyai beberapa anak, antara lain 2 anak laki-laki dan 2 anak perempuan. Laki-lakinya namanya Qabil atau Kabil, dan yang satunya Habil. Menurut syariatnya saat itu, karena belum ada manusia yang lain, maka perkawinan itu silang antara saudara laki-laki dan saudara perempuan. Tapi tidak bisa nikah dengan orang kembarannya. Jadi setiap kali Ibu Hawa melahirkan itu dua laki dan perempuan. Nah itu tidak bisa mereka menikah dengan pasangan waktu lahir, harus menikah dengan yang lain. Nah saat itu Qabil, seorang kakak, tidak bisa menerima itu. Dia mengharapkan menikah dengan pasangannya sendiri, mungkin karena dianggap lebih cantik. Lalu dicari solusi, yaitu dengan cara, coba deh kalian berdua itu berkorban. Korban itu artinya melakukan sesuatu yang menyebabkan dekat kepada Allah. Jadi korban bahasa Arab tidak sama dengan korban bahasa Indonesia. Kalau korban bahasa Arab, bahasa Indonesia artinya menyisihkan sebagian dari yang kita miliki untuk menyelamatkan sisanya. Itu korban bahasa Indonesia. Tapi kalau korban bahasa Arab, melakukan sesuatu dalam rangka mendekatkan diri kepada Allah. Yang lazim kita lakukan adalah menyembelih binatang, kambing misalnya, dalam rangka mendekatkan diri kepada Allah. Maka korban itu bisa berupa apa saja. Waktu itu mereka berkorban sesuai dengan profesi masing-masing. Yang satu peternak, yang satu petani. Kemudian indikatornya adalah korban yang mana yang diterima, maka itulah yang keinginannya dituruti. Dan ternyata fatuqubila min ahadihima, diterimalah korban dari salah satu, walam yutaqabbal minal akhar, yang satu tidak diterima. Nah, itu kan sudah solusi dari Allah, indikasi dari Allah, tetapi tetap Qabil itu tidak bisa menerima keputusan itu. Lalu dia mengatakan, la aqtulanna, sungguh aku akan membunuh kamu. Artinya tidak mau melawan, aku berserah diri kepada Allah. Kalau kamu membunuh aku, maka dosaku semuanya akan pindah ke kamu, dan seterusnya. Dan menurut Rasulullah SAW, karena Qabil adalah pembunuh yang pertama di dunia ini, maka setiap kali ada kejadian pembunuhan, maka orang yang membunuh itu menanggung dosanya sendiri, plus dosa yang sama ditimpakan kepada Qabil. Jadi betapa banyak itu. Nah ini contoh bahwa dengki itu bisa berpengaruh buruk kepada yang didengki. Sekarang ini
masa di mana banyak kedengkian, terutama ketika kita sekarang ini mempraktekkan politik liberal. Politik liberal dengan dasar popularitas, maka banyak praktek-praktek dari politisi yang ingin merebut kekuasaan. Salah satu yang menyebabkan orang bisa dengki adalah rebutan resources, rebutan sumber daya. Contoh yang kita lihat tadi adalah sumber daya wanita. Sumber daya wanita waktu itu sangat terbatas, maka mereka memperebutkan sumber daya yang terbatas tadi. Dan kita lihat dalam praktek kekayaan yang asalnya dimiliki oleh orang tua, kemudian ahli warisnya banyak, mereka memperebutkan peninggalan, jadi memperebutkan resources. Politisi-politisi itu memperebutkan jabatan yang jumlahnya terbatas, tapi yang menginginkan banyak. Nah, itu mendorong seseorang untuk mempraktekkan kedengkiannya. Maka kita sering mendengar salah satu cara strategi para politisi di dalam mencalonkan diri, apakah sebagai wakil rakyat atau sebagai kepala daerah, itu salah satunya adalah dengan cara mempekerjakan sekelompok orang untuk mengolok-olok orang lain dan sekelompok orang yang berbeda untuk mengangkat, memuji-muji calon itu. Itu saya dengar berkali-kali dipraktekkan oleh beberapa politisi. Kita jangan ikut kejebak. Jadi kita tidak berpolitik, kita tidak punya kepentingan orang-orang itu ketika mempraktekkan kedengkiannya. Kalau kita bisa nasihati, kita nasihati. Tapi kalau kita tidak bisa nasihati, kita pakai hati. Ya. Kita mempraktekkan iman yang paling lemah, yaitu mengingkari di dalam hati. Jangan ikut-ikutan. Ikut-ikutan itu gimana? Mereka banyak menggunakan medsos untuk mempraktekkan kedengkiannya, kemudian kita terpancing ngeblok di salah satu calon misalnya, atau salah satu politisi atau salah satu partai politik, lalu kita nge-share yang belum tentu itu benar. Jadi hati-hati, sekarang ini betapa gampang orang mempraktekkan kedengkian. Kita yang ahli masjid, kemudian mempunyai semangat ibadah di masjid, ketika ada ungkapan yang entah benar atau tidak merugikan orang-orang yang beribadah, lalu kita membagi lagi, kalau apalagi kalau orang itu yang membuat, maka setiap kali dibagi dosa orang itu, dia sendiri menanggung dosa, orang yang membuat menanggung dosanya lagi. Jadi itu dosanya bisa berlipat-lipat. Saya teruskan bahwa kedengkian itu juga bisa merugikan masyarakat. Contohnya saya ambil dari surat Asy-Syura ayat 14. Wa ma tafarraqu illa min ba'di ma ja'ahumul ilmu baghyan bainahum. Mereka ahlul kitab tidaklah terpecah belah kecuali setelah datang pada mereka ilmu pengetahuan. Ilmu pengetahuan dalam ini adalah turunnya kitab, Taurat ataupun Injil. Mereka tahu bahwa kitab itu benar, wahyu itu benar. Tapi karena ada kedengkian, maka mereka tidak bisa menerima apa yang tidak sesuai dengan keinginan mereka. Jadi mereka menjadi terpecah belah karena kedengkian di antara mereka sendiri. Contoh di dalam Al-Quran banyak. Misalnya ketika mereka, ahlul kitab, menginginkan dibentuknya suatu kekuatan militer untuk menyerbu kembali orang-orang yang telah mengusir mereka dari tanah air. Lalu mereka minta kepada nabi mereka supaya ditunjuk seorang raja. Nabi bertanya, kenapa kamu menginginkan seorang raja? Mereka menjawab,
kami ingin berperang untuk memerangi orang-orang yang mengusir kita. Lalu nabinya mengatakan, apakah kamu ingin ditunjuk seorang raja dan ingin berperang, tapi setelah kalian ditugasi berperang, ditugasi oleh Allah, kalian nanti membangkang? Mereka mengatakan, bagaimana kami tidak mau berperang? Anak dan istri kita masih tinggal di daerah itu. Kita ingin kembali ke daerah itu, berkumpul dengan keluarga. Lalu nabinya berdoa, diputuskan Allah menunjuk Talut sebagai raja. Ternyata benar, begitu nabinya menunjuk Talut, lalu mereka keberatan. Karena apa? Yang keberatan adalah orang-orang yang merasa bahwa Talut itu bukan dari keturunan bukan dari garis keturunan yang berkuasa. Jadi di antara mereka itu ada keturunan penguasa, ya, darah biru untuk kerajaan. Ada yang keturunan para nabi, orang-orang yang soleh dan sebagainya. Nah, ketika ditunjuk seseorang yang bukan dari garis yang mereka anggap itu, mereka memusuhi. Tapi alhamdulillah mereka akhirnya mentaati ketika Allah memberi bukti dengan cara malaikat turun di hadapan mereka sambil membawa tabut, dan tabut itu diserahkan kepada Talut. Lalu mereka berangkat perang, tapi ketika di perjalanan mereka tidak taat kepada rajanya, yaitu dengan cara minum air yang banyak dari sungai. Akhirnya yang melanjutkan peperangan jumlahnya hanya sedikit, tapi alhamdulillah Nabi Daud sebelum jadi nabi, dia masih muda, dia bisa mengalahkan tentaranya Jalut. Nah, mereka berpisah, bercerai-berai itu karena ketinggian. Nah, ayat ini juga hendaknya kita ambil pelajaran. Kita muslimin, kita menyembah Allah yang sama, kita mengikuti nabi yang sama. Jangan sampai kita terpecah belah, memusuhi satu dengan yang lain karena kedengkian. Kedengkian itu bisa juga karena kita mempunyai suatu keyakinan bahwa saya yang benar, orang lain itu salah. Kemudian dia mau diakui kebenarannya itu, tapi dengan cara mengisolasi kelompoknya. Maka akhirnya terjadilah kotak-kotak di antara muslimin dan kita menjadi lemah. Karena kita menjadi lemah, maka dengan mudah sekali kita, dalam kata kasarnya, kita diinjak-injak oleh orang lain. Maka kita hati-hati, jangan sampai kita terpancing ikut-ikut dengki, apalagi kita menyponsori kedengkian. Ada yang lebih berbahaya lagi, justru berbahaya itu lebih besar bahayanya bagi pendengki itu sendiri. Kenapa? Karena pendengki itu begitu dia mempraktekkan kedengkiannya, imannya kabur, imannya hilang. Jadi kalau misalnya kita ibaratkan hati kita itu mempunyai kapasitas menampung sesuatu. Iman dan kedengkian itu tidak bisa campur. Umpamanya air dan minyak. Kalau di sini ada air, misalnya air adalah iman, maka begitu kita kasih minyak, maka itu akan terpisah. Dan kalau minyak itu makin penuh, airnya makin tersisih. Dan sebaliknya. Jadi begitu iman masuk, makin kuat iman kita, kedengkian makin hilang, makin hilang. Tapi sebaliknya, kalau iman kita lemah, maka begitu ada kedengkian masuk, maka iman itu makin hilang, makin hilang. Rasulullah SAW dalam hadisnya yang dikutip oleh Abu Hurairah, la yajtami'u fi jawfi 'abdin al-iman wal hasad. Tidak akan bertemu di hati seseorang
Jauf itu artinya rongga. Rongga itu tempat, tapi yang dimaksud adalah isinya. Isi dalam rongga ini ada hatinya. Jadi tidak akan berkumpul di hati seseorang hamba al-iman wal hasad. Iman dan hasad kedengkian itu tidak akan berkumpul. Ini berarti bahaya dengki itu lebih besar bagi pendengki. Jadi kita jaga jangan sampai kita menjadi pendengki. Kita didengki saja kita mohon perlindungan Allah, apalagi menjadi pendengki. Oleh karena itu kita mesti ekstra hati-hati dalam hal dengki. Apa saja yang bisa menyebabkan orang dengki? Kalau kita ingin menghindari kedengkian, terutama yang ada di dalam diri kita sendiri, kita mesti pelajari apa saja sih yang bisa menyebabkan orang bisa dengki. Kalau kita bisa memahami itu, maka mudah-mudahan kita bisa menghindari kedengkian di dalam hati kita. Jadi caranya kalau ada kedengkian, kita pelajari sebabnya dulu. Nanti sebabnya ini yang kita hilangkan. Kalau sebabnya tidak ada, akibatnya tidak ada. Hal yang paling pokok adalah bahwa kalau ada sikap tidak bisa menerima pembagian nasib oleh Allah. Kita ini mempunyai nasib. Kita mengatakan nasib baik, nasib buruk. Kalau misalnya kita kasih label, di antara kita ada yang bernasib kaya, ada yang bernasib miskin, ada yang bernasib cerdas, ada yang kurang cerdas, ada yang bernasib pandai di bidang matematika, tapi ada yang sulit memahami matematika, menguasai matematika. Itu nasib. Sepanjang kita sudah berusaha, kemudian kita mendapatkan segitu, dan itulah bagian kita, dan itu yang mengatur adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh karena itu, kita hindari rasa tidak menerima pembagian Allah. Bahwa kita dijadikan laki-laki, alhamdulillah, ini cara Allah membagi nasib saya menjadi laki-laki. Apa konsekuensinya? Konsekuensinya karena saya laki-laki, saya menjadi suami, saya harus memberi nafkah kepada istri. Kalau saya punya anak, maka konsekuensinya saya harus memberi nafkah kepada anak juga. Misalnya lagi, ada orang diberi nasib oleh Allah pandai mengelola masjid. Ini ada beberapa orang yang pandai mengelola masjid, ya diterima. Cara menerimanya gimana? Laksanakan dengan baik. Laksanakan dengan baik. Kalau dia mempunyai kemampuan tetapi tidak melaksanakan, berarti dia tidak perform. Nah, bagaimana bisa tidak perform? Macam-macam. Antara lain kalau ada kedengkian. Oleh karena itu, kita jaga jangan sampai ada kedengkian di hati kita. Satu yang paling besar impact-nya adalah hilangnya iman. Yang kedua antara lain impact-nya adalah bahwa orang yang dengki akan sulit melaksanakan tugasnya sebagai amanah, tugas yang sifatnya amanah. Saya akan mengutip ayat Al-Quran yang saya tidak cantumkan di situ. Kita lihat di surah Al-Ahzab ayat 72. Surat Al-Ahzab ayat 72. Inna 'aradna al-amanata 'ala as-samawati wal ardi wal jibali fa abaina an yahmilnaha wa ashfaqna minha wa hamalaha al-insan innahu kana zaluman jahula. Kami tawarkan Arodo itu kalau orang berdagang itu menjajakan dengan mendisplay barang dagangannya, itu namanya arodo. Nah ini Allah mendisplay tugas ditawarkan kepada berbagai makhluk.
Makhluk itu siapa? Langit-langit. Langit, kamu mau nggak saya beri tugas dengan amanah? Amanah itu artinya, insya Allah kalau saya nyebut pakai bahasa Inggris, bapak-bapak dan ibu-ibu lebih paham. Amanah itu dalam bahasa Inggris itu trust, kepercayaan. Mohon maaf saya beri contoh Pak Andi lagi, karena saya merasa dekat dengan Pak Andi. Kalau saya pakai contoh, insya Allah nggak ada masalah. Bapak-bapak dan ibu-ibu di masjid ini memberi tugas kepada Pak Andi sebagai ketua pengurus masjid atau yang biasa di tempat lain disebut DKM. Anggaplah bapak-bapak menugasi Pak Andi sebagai ketua DKM. Terus penugasan itu bapak-bapak maunya udah pokoknya jadi, aku tahu jadi. Ketika sholat subuh semuanya sudah siap, lantai bersih, bukan hanya bersih dari najis tapi juga bersih dari kuman dan virus dan sebagainya. Imam harus sudah ada, imam harus cocok dengan makmum misalnya, dan seterusnya. Terus pelaksanaannya gimana? Terserah Pak Andi. Jadi ada penugasan kepada Pak Andi dan seterusnya itu dipercayakan pada dia. Udahlah, aku percaya sama kamu deh. Kamu milih khotib yang mana untuk sholat Jumat, terserah kamu. Pokoknya terselenggara dengan baik. Nah, itu namanya amanah. Orang yang paling amanah di dunia ini adalah Rasulullah SAW. Sejak sebelum jadi Nabi pun, masyarakat termasuk orang kafir, dan boleh dibilang hampir semuanya orang kafir, itu menganggap dia orang yang paling bisa menjaga amanah. Bahasa Arabnya orang yang bisa menjaga amanah adalah Al-Amin. Nah, Pak Andi ini sedang dites. Pak Andi ini Al-Amin atau tidak? Umpama, seandainya Pak Andi mempunyai rasa dengki, misalnya menuju seorang imam, Pak Basuki ngimami ya. Terus Pak Andi ada kedengkian, kok Pak Basuki nanti yang terkenal Pak Basuki bukan saya. Jadi keterkenalan itu salah satu kenikmatan yang bisa menempel pada Pak Basuki, tapi Pak Andi menghendaki jangan nempel pada dia, itu dengki. Maka begitu Pak Andi dengki, nggak jalan masjid ini, pengelolaan masjid ini. Ya, alhamdulillah kalau dari lahiriah saya merasakan Pak Andi ini orangnya Al-Amin, ya. Dan kita doakan beliau juga betul-betul Al-Amin, dan mudah-mudahan kita masing-masing juga Al-Amin, karena kita masing-masing punya tugas baik sebagai suami, sebagai bapak, sebagai pemimpin suatu wilayah dan sebagainya, itu semuanya harus Al-Amin. Nah, menurut ayat ini yang ditawari untuk melaksanakan tugas dengan amanah itu semua makhluk. Yang disebut di sini beberapa, tapi itu artinya semua. Langit-langit, wal ardi, dan bumi ditawari. Mau nggak kamu melaksanakan tugas dengan amanah? Gunung-gunung, wal jibal ditawari. Fa'abaina ayyahmilna. Semuanya tidak sanggup, tidak mau menerima tugas dengan amanah. Wa ashfaqna minha, dan merasa berat, merasa prihatin. Ashfaqna itu merasa prihatin. Berarti gini, aku bisa melaksanakan nggak ya? Bisa melaksanakan nggak ya? Nggak bisa. Wah, nggak bisa Allah, aku nggak bisa. Aku kasih tugas boleh deh, tapi tidak pakai amanah. Kasih tugas saya mau, tapi tidak pakai amanah. Saya kasih contoh yang paling gampang didemonstrasikan. Semua benda yang berasal dari bumi, kalau dia lepas, dia harus kembali ke bumi. Ya, wal arda wada'aha lil anam. Allah meletakkan bumi itu di bawah. Yang kita menyebutnya gravitasi. Jadi gravitasi itu yang membuat Allah. Maka begitu kertas ini dilepas, dia taat kepada Allah. Nggak usah pakai amanah. Kalau amanah itu misalnya begini, kertas, kamu kalau dilepaskan, jangan langsung jatuh. Tunggu 5 menit.
Tunggu 5 menit, setelah 5 menit baru kamu jatuh. Jadi begitu dilepas, dia diam dulu. Sebelum 5 menit dia belum jatuh. Begitu 5 menit dia jatuh. Sanggup nggak? Nggak mungkin. Oh, ini kan benda mati. Ya, ini dari situ kita bisa ambil pelajaran dari wa inna minal hijarati lama yatafajjaru wa inna minal hijarati lama wa inna minha lama yashaqqu wa inna minha lama yahbitu wa inna minha lama yahbitu min khasyatillah. Ketika batu menggelinding dari atas, misalnya dari bukit menggelinding ke bawah, itu jatuhnya itu min khasyatillah, karena takut kepada Allah. Takut lalu taat. Taat apa? Kan diperintahkan harus ke bawah. Dia menggelinding ke bawah, nggak bisa ke atas. Oh, jadi jatuhnya kertas ini karena dia taat kepada Allah, karena takut kepada Allah. Coba kalau sapi aku mau pergi sampai nanti malam. Ini pagi-pagi. Aku kasih kamu makanan sehari ya. Ini kamu makan jam 10, ini kamu makan nanti jam 2, ini kamu makan jam 4. Jangan keliru. Jam 10 ini, jam 2 ini, misalnya begitu. Sanggup nggak sapi? Enggak sanggup. Yang sanggup itu manusia. Dokter Iqbal, nanti kalau sudah zuhur jam sekian sholat 4 rakaat, bacanya ini dan sebagainya. Nanti jam sekian kamu sholat asar, maghrib, nanti tiba waktunya sholat lagi. Atau lagi puasa, jangan makan sampai maghrib baru boleh makan. Bisa nggak melaksanakan? Bisa. Kuncinya di mana? Di akal. Karena manusia diberi akal, maka yang menyanggupi hanya akal. Kok menyanggupi? Iya. Karena kalau ada amanah, berarti di situ ada tanggung jawab. Kalau ada tanggung jawab, di situ pasti ada 2 hal yang bertentangan. Opportunity dan risk. Ada kesempatan dan risiko. Kalau mau puasa, jangan makan sampai maghrib. Kamu bisa melaksanakan tugas ini. Opportunity, kesempatanmu, kamu bisa masuk surga melalui pintu Ar-Rayyan. Tapi kalau kamu tidak mau melaksanakan, neraka kamu. Jadi ada kesempatan masuk surga dan ada risiko masuk neraka. Kemudian ditawari seperti itu, Dr. Iqbal mau mengambilnya kesempatan itu. Dia cerdas atau bodoh? Ditawari. Kalau kamu mau puasa, kamu melaksanakan dengan baik, dengan amanah, kamu masuk surga. Tapi kalau kamu tidak bisa melaksanakan, kamu masuk neraka. Kira-kira Dr. Iqbal mau nggak ambil tawaran itu? Mau. Kenapa? Loh, kan ada opportunity. Tapi ada risiko loh ya. Risikonya kamu masuk neraka. Nah, orang yang mohon maaf, yang bodoh. Wah, ada risiko, lebih baik aku nggak usah aja. Loh, kalau nggak usah aja, gimana? Nggak usah dikasih tugas pakai amanah. Nah, terus, jadi kalau begitu, kalau ini kertas ada risiko masuk neraka nggak? Nggak ada, karena nggak ada amanah. Debu, pasir, ada risiko masuk neraka? Nggak ada. Maka orang kafir ketika masuk neraka, mereka menyadari bahwa enak jadi debu ya. Jadi debu tidak ada risiko masuk neraka. Tapi tidak ada opportunity masuk surga. Di surat Amma Yatasa'alun itu kan, ya laitani kuntu turaba. Seandainya aku dulu menjadi debu, aku tidak akan masuk neraka ini. Jadi kalau begitu, Dr. Iqbal mewakili manusia. Kalau dia mengambil tawaran ini, dia cerdas atau bodoh? Cerdas apa bodoh, Pak? Dr. Iqbal tidak mau bilang cerdas, mengaku dirinya cerdas. Cerdas apa enggak, Pak? Cerdas. Nah, siapa yang mewakili itu? Nabi Adam.
Ya, Nabi Adam yang mengambil kesempatan itu Nabi Adam. Ya, saya mau karena ada kesempatan untuk kembali ke surga. Beliau pernah di surga, betapa nikmat. Terus di bumi ini sengsara. Kalau aku mau mengambil kesempatan ini, aku bisa kembali. Jadi Nabi Adam itu orangnya cerdas, maka mengambil kesempatan itu. Nabi Adam itu mewakili kita sebagai manusia, maka konsekuensinya kita laksanakan itu. Kalau tidak mau melaksanakan gimana? Jadi aja orang gila. Orang gila tidak akan bisa mengemban amanah. Mau jadi gila. Ada seorang teman Pak, waktu krisis moneter dia bilang, aku kepengen gila sebulan aja. Saking pusingnya menghadapi imbas dari krisis moneter yang tadinya perusahaan itu asetnya positif menjadi negatif gara-gara barang yang diambil dari Jepang begitu sudah sampai di Indonesia itu dianggap hutang dalam yen. Begitu nilai rupiahnya turun, maka yang asalnya aset menjadi liability, menjadi hutang. Pusing dia, pengen gila 1 bulan. Nah, kalau orang gila ya nggak usah gitu. Terus dikatakan innahu kana zaluman jahula. Manusia itu memang zalim dan bodoh. Zalimnya gimana? Udah tahu kalau mau melaksanakan ini masuk surga, kalau tidak melaksanakan masuk neraka. Kok dia mangkir? Berarti dia menjerumuskan dirinya sendiri, menyengsarakan dirinya sendiri, menjerumuskan dan menyengsarakan diri sendiri, itu namanya zalim. Jahula, dia tidak menggunakan akalnya dengan baik. Tapi apakah ini seluruh manusia? Tentu tidak. Jadi kalau Allah menyebutkan manusia begini dan sebagainya, itu biasanya kelompok tertentu, tapi kelompok yang lain tidak. Ya. Saya sambil contoh misalnya begini. Innamal hayatud dunya la'ibun wa lahu. Kehidupan di dunia itu ya main-main dan sendal gurau. Nah, ini dipakai oleh para politisi. Politik itu permainan. Jadi udahlah. Memang kalau penyanyi bilangnya panggung sandiwara. Itu berlaku untuk orang non-muslim. Tidak berlaku untuk orang yang beriman. Jadi berarti la'ibun wa lahun itu tidak lalu terus berlaku untuk seluruh manusia, bukan. Dalilnya mana? Coba lihat di surat Al-Mu'minun. Qad aflahal mu'minun alladzina hum fi shalatihim khashi'un alladzina hum 'anil lagwi mu'ridun. Beruntunglah orang yang beriman, yaitu mereka salat dan khusyuk ketika salat dan tidak mau melakukan hal-hal yang tidak ada gunanya. Kalau hidup ini main-main dan sendal gurau, itu tidak ada gunanya. Itu tidak termasuk mukminun yang baik. Jadi berarti la'ibun wa lahun itu tidak berlaku bagi mukmin. Cara memahaminya. Jadi kalau kita memahami ayat Quran, jangan satu ayat ditelan mentah-mentah. Mesti dibanding dengan ayat yang lain, setelah terkumpul kita lalu menata, kalau begitu konteks ini cara memahaminya begini secara proporsional. Jadi ini Allah menawarkan ini kepada semua makhluk termasuk manusia. Manusia saat itu diwakili oleh Nabi Adam. Nabi Adam itu orangnya cerdas, maka beliau memilih aku ambil kesempatan ini. Karena itu memberi dia kesempatan untuk kembali ke surga yang penuh dengan kenikmatan, dan kita sebagai anak cucunya mesti memikul tanggung jawab itu. Orang yang tidak melaksanakan tanggung jawabnya al-amanah itu zaluman jahula. Saya kira dengan keterbatasan waktu saya cukupkan sampai di sini dulu. Barangkali ada pertanyaan, silakan.